Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, penelitian kami yang berjudul tentang estimasi biaya. Perkenalkan, nama saya Andret Magaturnip. Perkenalkan, nama saya Elisa Nirwana. Nama saya Andrea Ananda Gabriel Simanjunta. Pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian estimasi biaya. Estimasi itu secara umum dapat diartikan sebagai perkiraan, sedangkan biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Menurut Soeharto, estimasi biaya dapat diartikan seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Kedua, penggunaan dan peran estimasi biaya, yaitu satu, menggunakan estimasi biaya untuk memprediksi biaya di masa yang akan datang. Yang kedua, estimasi biaya untuk berbagai jenis penggerak biaya. Ketiga, penggunaan estimasi biaya untuk mengidentifikasi penggerak biaya. 3. Tahap estimasi biaya. 1. Mendefinisikan objek biaya yang akan diestimasikan. Kedua, menentukan penggerak biaya. Ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat, membuat grafik data. Kelima, memilih dan menggunakan metode estimasi. Dan terakhir, menilai keakuratan estimasi biaya. 4. Metode estimasi biaya. Metode pertama di sini yaitu metode titik tinggi rendah. Estimasi titik tinggi rendah itu dapat dirumuskan seperti yang akan kami tampilkan di layar, yaitu Y sama dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y ini adalah nilai estimasi biaya pemeliharaan dan X penggerak biaya, yaitu jumlah jam operasi ditambah dari operasional pabrik. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh cara pengerjaan metode titik tinggi rendah estimasi biaya yang dapat kita lihat di layar monitor, yaitu PT Raya Indah memutuskan untuk mengestimasi komponen tetap dan variabel yang saling berhubungan dengan aktivitas pengiriman perusahaan tersebut. Perusahaan mengumpulkan data selama 6 bulan terakhir sebagai berikut, dan yang dapat kita lihat di dalam tabel, ketahui bulan 1 sampai 6 dengan paket yang dikirim untuk setiap bulannya dan total biaya pengiriman untuk jumlah paket yang dikirim untuk setiap bulannya. Maka dapat kita lihat metode pengerjaannya seperti yang di layar, yaitu B sama dengan perubahan biaya per perubahan aktivitas yang akan menghasilkan 1.177,5 dolar. Dan untuk mencari A, yaitu sama dengan total biaya campuran dikurang biaya variabel, yang akan mendapatkan hasil 2.850. Maka dapat kita tentukan bahwa komponen tetapnya adalah 2.850 dan komponen variabelnya 1.177,5 dalam mata uang dolar. Dan kita bisa masukkannya ke dalam rumus titik tinggi rendah estimasi biaya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Maka dapat dihasilkan Y sama dengan 2.850 dolar ditambah 177,5 X. Yang kedua ada analisis regresi. Analisis regresi atau regression analysis yaitu merupakan metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya unik yang paling sesuai bagi sekumpulan titik data. Analisis regresi memiliki dua jenis variabel. Yang pertama ada variabel terikat atau dependent variable yang merupakan biaya yang akan diestimasikan. Yang kedua ada variabel bebas atau dependent variable.
merupakan penggerak biaya yang digunakan untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Yang ketiga ada memilih variabel terikat. Variabel terikat mungkin disajikan pada tingkat yang luas seperti total biaya pemeliharaan untuk seluruh perusahaan atau tingkat terperinci seperti biaya pemeliharaan untuk setiap pabrik atau departemen. 4. Memilih variabel bebas. Untuk mengidentifikasi variabel bebas, akuntan manajemen mempertimbangkan seluruh data keuangan, operasi, dan ekonomi lainnya yang mungkin relevan untuk mengestimasi variabel terikat. Tujuannya adalah untuk memilih variabel yang satu relevan, yaitu variabel yang berubah ketika variabel terikat berubah, dan 2. Bukan merupakan salinan dari variabel bebas lainnya. 5. Mengevaluasi analisis regresi. Selain untuk mengestimasi biaya, analisis regresi juga menyediakan ukuran kuantitatif dan dari ketetapan dan keandalannya. Ketetapan mengacu pada keakuratan dan keandalan menunjukkan apakah regresi mencerminkan hubungan aktual antar variabel, yaitu apakah model regresi mungkinkah terus-menerus memprediksi secara akurat. Ukuran-ukuran ini dapat membantu akuntan manajemen dalam menilai kegunaan regresi tersebut. Baik, sekian hasil presentasi kami melalui video ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi yang kami jelaskan tadi, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan penyampaian, semoga teman-teman sekalian dapat memakluminya. Dan apabila ada saran dan kritik yang membangun, bisa teman-teman sampaikan secara langsung atau komen video ini. Di bawah kami akan memberikan 2 buah soal, dan coba teman-teman sekalian bisa untuk mengerjakannya. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.